Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Halo teman-teman yang ada di rumah, kita bersama kita hari ini bersama Dewi Sohardi akan mengajak teman-teman semua untuk beribadah bersama. Sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Tangannya di matanya. Mari kita berdoa. Pak Yesus, bagi adik-adik yang beribadah lewat video ini, Tuhan, dan selanjutnya, supaya biarkan adik-adik di rumah fokus ibadah ya Tuhan. Tuhan berkati supaya lindungi adik-adik. Halo, nama saya Billy. Halo, nama saya Elvin. Kami akan menyanyikan Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi. Pada hari ini kita akan beribadah bersama ya adik-adik ya. Sebelum kita masuk firman ya, kita doa dulu ya. Tangannya dilipat, mata tutup ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah online JC Blessing Family Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Engkau kuduskan dan layakan kami Tuhan. Dan juga bukakan telinga hati pikiran kami Tuhan untuk bisa mengerti dan mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita firman ya, kita panggil dulu adik kita ya. Yosua Elvin Sohardi. Ya. Ya, tepuk tangannya buat si Yosua Elvin ya. Luar biasa ya. Sebelumnya gimana kabar adik-adik? Katakan bersama dengan saya. Saya Diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Tepuk tangan yang luar biasa buat adik-adik dan kita semua ya, luar biasa ya. Ya, luar biasa adik-adik dikasih Tuhan, kita bisa ibadah bersama-sama hari ini ya. Kita percaya dalam Alkitab tercatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, catat baik-baik, ada kuasa yang menyertai anak-anak Allah, sehingga apa yang Allah punya, anak punya. Itu sebabnya anugerah yang indah dan luar biasa ini kita hidup dalam kodrat ilahi. Katakan amin. Ya, wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Evin bisa bacakan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa
sopan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, berbagai kebajikan ya, luar biasa. Artinya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sadari bahwa ciptaan baru Anda dan saya hidup dalam kodrat ilahi. Adik-adik lahir secara fisik dari siapa? Orang tua, ya secara fisik ya. Orang tua kita ada dalam hal-hal berdosa, mungkin dalam kutuk ya, dan akhirnya turun ke kita semua ya adik-adik ya. Kita lahir dari benih fana, apa yang Bapak punya, kita punya. Bapak diberkati, kita juga diberkati. Bapak dalam kutuk, adik-adik juga dalam kutuk ya. Bahkan dalam kita berkata, kutuk orang tua turun sebanyak 3-4 keturunan. Adik-adik pahami itu ya. Nah, ketika adik-adik percaya dalam dan meletakkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, catat baik-baik, kehidupan adik-adik diubahkan. Adik-adik dilahirkan kembali, yaitu adik-adik sudah bukan keturunan orang tua secara fisik lagi, tetapi menjadi keturunan ilahi, di mana adik-adik dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu Roh Kudus berkuasa atas hidup adik-adik. Hidup adik-adik diubahkan menjadi hidup yang baru, menjadi ciptaan baru, yaitu ciptaan dalam Yesus Kristus. Sehingga adik-adik dan saya diberi kuasa untuk bisa memanggil Allah ya Aba, ya Bapa ya. Itu sebabnya adik-adik sadari betul ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup adik-adik, adik-adik adalah ciptaan baru ya. Hidup adik-adik dikuduskan, dilayakan. Jadi apa yang Allah punya, kamu punya. Katakan amin. Amin. Iya. Tengok kanan kirinya, katakan apa yang Allah punya, kamu punya. Apa yang Allah punya, kamu punya. Ya, luar biasa ya. Kita lanjut lagi adik-adik ya. Jadi seperti apa kodrat ilahi itu? Ya kita buka dalam Ayub pasal 36 ayat 11. Ya, kita bacakan lagi keras. Jikalau mereka mendengar dan tunduk, maka mereka hidup jujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun mereka. Ya, di sini dikatakan hidupnya mujur dan senang. Jadi seperti apa kodrat ilahi itu adalah pertama hidupnya mujur dan senang. Ya, luar biasa ya. Yosua dia terima firman Tuhan, maka hidupnya akan berhasil dan beruntung. Luar biasa ya. Orang berhasil karena dia hebat, dia punya kekuatan, dia pandai, maka dia berhasil ya. Tetapi beruntung berbicara tentang anugerah daripada Tuhan. Katakan anugerah ya. Kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya bisa menyukakan Tuhan. Tapi kok tiba-tiba usaha kita berhasil, pendidikan kita berhasil ya. Hidup mujur dan senang itu berbicara bagaimana anugerah itu menyertai kita. Katakan amin ya, luar biasa amin ya adik-adik ya. Ketika kau maksimalkan hidupmu dan cari Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dan kau akan mengalami suatu keberuntungan atau anugerah ya. Ketika adik-adik sekolah, biasanya ranking sekolahnya di atas 10 besar, tiba-tiba orang hebat dan pintar di sekelilingmu berguguran ya, wow luar biasa. Maka menjadi rankingmu yang sebelumnya di atas 10 besar, maka akan menjadi 10 besar ya. Bahkan dan tentu kemungkinan 3 besar pun bisa kau alami. Bahkan ranking kau pun bisa menjadi ranking pertama yang terbaik ya. Karena orang yang mengalami kodrat ilahi, hidupnya menjadi berhasil dan beruntung ya. Kita buka dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai 26 ya. Saya baca yang berdua. Kita ya, gantian ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, yang terakhir, tiap hari ia menaruh belas kasihan
dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, poin 2 di sini adalah Allah tidak meninggalkan sedikit pun. Wow, luar biasa. Bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya tidak meminta-minta, tapi memberi pinjaman. Di sini artinya apa? Hidup berkelimpahan. Mau hidup berkelimpahan? Amin ya. Jadi berkat ya, katakan amin ya. Itu sebabnya bersyukur ketika kau ditetapkan hidup dalam kodrat ilahi ya. Di sini kita akan lanjutkan dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 ya. Saya bacakan ya. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Yang lanjutin. Mereka yang Enam. ditanam di Tuhan akan bertunas di pemakaran Allah kita. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar ya. Dia akan bertunas dan berbuah sampai masa tuanya. Artinya hidupmu dibawa dalam keberhasilan ya. Di sini terjadi pertumbuhan dalam hidupmu. Kau mengerjakan segala apapun pasti dibuat berhasil ya. Pendidikanmu, bisnismu diawali dengan tunas, bertumbuh, terus berbuah. Dan hasilnya apa? Panen raya terjadi. Wow, luar biasa ya. Sampai masa tua pun dipelihara Tuhan ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 21 berbunyi seperti ini. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Yang keempat, poin sini adalah segala sesuatu itu milik kita. Berbicara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa untuk mengalami janji daripada Tuhan ya. Di sini berbicara apabila kau sakit, kau disembuhkan. Berarti apa? Kesehatan itu menjadi milikmu. Ketika kau jatuh terpuruk dalam hidupmu, dalam Tuhan ada keberhasilan dan kau hidup dalam kodrat ilahi. Maka catat baik-baik, tanganmu adalah tangan yang terberkati, sehingga apapun yang kau kerjakan pasti dibuatnya berhasil. Nah, luar biasa ya. Artinya apa? Keberhasilan, kekayaan, kemakmuran ya, itu menjadi milikmu ya, karena engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Kau yang takut masa depan, itu berarti kau nggak menyadari bahwa engkau dalam kodrat ilahi. Adik-adik takut sama setan ya, itu takut sama setan ya, berbahaya ya. Nanti apa? Kau seharusnya punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Berbicara kau harus berani ya. Kalau kau di luar itu berarti kau tidak punya kodrat ilahi. Ya, kita buka dalam Mazmur 82 ayat 6. Baca begini, Klasmin. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Nah, kamu adalah Allah. A-nya dalam huruf kecil. Artinya apa? Engkau memiliki kodrat ilahi. Ya, apa yang Allah punya maka engkau punya. Yang membedakan adalah dalam ayat 7 tadi, artinya kita dalam keterbatasan. Orang yang takut ya, khawatir, gak punya pengharapan, gak punya iman ya. Artinya apa? Engkau tidak menyadari hidupmu ada dalam kodrat ilahi. Nah, di sini maka berbicara apa? Kutuk yang akan terjadi ya, anak-anak. Contohnya ya ini, kau bangga dengan jabatan, kekayaan orang tuamu, boleh saja ya, tapi banyak anak-anak Tuhan apa yang jadi? Termehek-mehek ya. Ketika apa yang jadi? Orang tuanya meninggal. Wow, meninggalkan engkau ya, bukan meninggal aja, meninggal dunia, tapi meninggalkan engkau ya. Maka apa jadi? Kehidupannya menjadi terlunta-lunta. Kenapa? Karena gak siap menjalani hidup ini, sehingga apa? Menjadi hancur dan percuma. Nah, jadi adik-adik harus pahami dan sadari itu semua karena anugerah Tuhan ya. Berkat itu karena anugerah Tuhan. Kalau engkau mengalami segala sesuatunya, engkau harus cari sumbernya ya. Cari Tuhan, dan semakin intim dengan Tuhan kau tinggalkan sumbernya, maka kau juga akan kehilangan segalanya ya. Yang mengerti katakan amin ya. Luar biasa ya. Kita lanjut ya. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 6 sampai 8. Kita baca keras ya. Ya, silakan nanti baca 1, 2, 3. Apa yang
dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, sadari Anda yang percaya dengan Yesus Kristus sebagai sumber berkat segalanya ya. Catat baik-baik, Anda dilahirkan kembali dari roh ya. Roh Kudus akan berkuasa atas hidupmu dan engkau diberi kuasa untuk bisa memanggil Allah ya Bapa. Ya, artinya ada jaminan masa depan dalam hidupmu ya. Amin ya. Gak ada kata mudah-mudahan, semuanya pasti ya. Keselamatanmu pasti, kehidupan masa depanmu juga pasti. Karena adik-adik lahir dari Allah, maka kau disebut sebagai anak Allah ya, anak Allah ya. Bahkan dalam kitab Mazmur, Anda dikatakan tadi Allahnya apa kecil ya. Artinya orang-orang yang memiliki kodrat ilahi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang Bapak punya, Anda juga punya ya. Amin ya. Ya, sini kita akan bahas selanjutnya ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam kodrat ilahi? Yang pertama adalah pahami dan sadari Anda hidup dalam kodrat ilahi, sehingga Anda percaya kepada salib di mana Yesus Kristus mati di salib ya. Dia Tuhan Allah yang rela meninggalkan kemuliaannya supaya kita yang hina ini diangkat dan diberinya kemuliaan, diberi kuasa untuk memanggil Allah ya Bapa. Jadi sadari dan pahami itu, tanamkan itu dalam hatimu, pikiran dan jiwamu ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kodrat ilahi ya? Hidup dalam pengakuan setiap hari. Artinya apa? Jadi nggak hanya bisa memahami ya, engkau harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Ketika diperhadapkan goncangan, pahami Allah itu Immanuel, Dia ada bersama kita. Ya, firman terakhir ya, dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 begini firman Tuhan. Roma 10 ayat 9 berkata, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin ya. Jadi jalani hidup ini bersama Tuhan ya, dan kau akan mengalami penggenapannya. Percaya dan katakan amin ya. Sadari ya, kau hidup dalam kodrat Allah dengan melayani Tuhan dengan penuh semangat, bergairah ya Bin ya. Sampai yang lain juga biasanya juga harus bergairah ya, menyanyi memuji Tuhan ya. Maka ketika kau menyukakan hati Tuhan, maka perkenan Tuhan akan turun dalam hidupmu ya. Segala yang baik pasti terjadi ya, kodrat ilahi akan tergenapi dan terjadi dalam hidupmu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ayo deklarasikan, alami dan pasti terjadi dalam hidupmu ya. Bukan hanya dengan mulutmu saja, dengan imanmu, tapi juga dengan sikap hidupmu. Lakukan firman Tuhan, maka kau akan hidup dalam kemuliaan Tuhan ya. Mulailah hidupmu hari ini dengan hidup dalam kodrat ilahi. Maka yang terjadi apa? Kelimpahan yang dahsyat pasti terjadi dan tergenapi dalam hidupmu. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.